Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pertemuan minggu ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran Bapak Adi Masliar di SMM, serta rekan-rekan semua yang saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai segmen dan target pasar. Untuk pemateri pertama, Acep Hidayat. Untuk pemateri kedua oleh saya sendiri, Darmansyah Higi Pranoto. Pemateri ketiga, Eva Khairunisa. Pemateri keempat, Oktaviani Putri Kasari. Pemateri kelima, Reza Amalia Putri. Dan pemateri keenam oleh Rifa Maulana. Saya Acep Hidayat akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari suatu produk untuk semua pembeli. Contohnya, seperti Henry Ford menerapkan strategi ini ketika ia menawarkan model C Ford dalam satu warna, yaitu hitam. Coca-Cola juga mempraktikkan pemasaran massal ketika mereka hanya menjual satu jenis Coke dalam botol ukuran 6,5 ons. Alasan ini dilakukan karena pemasaran massal menciptakan pemasaran potensial terbesar yang menghasilkan biaya terendah dan kemudian berujung pada harga yang lebih murah atau margin yang lebih tinggi. Meskipun demikian, banyak kritikus mengemukakan bahwa pasar semakin terpecah dan media iklan dan saluran distribusi semakin marak, yang semakin mempersulit dan mempermahal jangkauan terhadap pemirsa massal. Beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat. Sebagian besar perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat: segmen, ceruk, wilayah lokal, dan perorangan. Segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua ada pemasaran ceruk, yang ketiga ada pemasaran lokal, yang keempat ada pemasaran individual. Pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Alih-alih menciptakan segmen, tugas pemasaran adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Perubahan seiring kali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan. Produk atau jasa akan lebih baik dan juga dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Saya Darmansyah Higi Pranoto. Saya akan melanjutkan materi pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Penawaran pasar yang fleksibel ini terdiri dari dua bagian: solusi telanjang yang berisi elemen produk dan jasa yang dihargai oleh beberapa anggota segmen, dan opsi terbuka yang dihargai oleh beberapa anggota segmen. Setiap opsi mungkin menuntut biaya tambahan. Misalnya, Simon Electrical Apparatus Division menjual kotak lapis baja kepada produsen kecil dengan harga yang meliputi pengiriman gratis dan jaminan. Tetapi juga menawarkan instalasi pengujian dan perlengkapan komunikasi sebagai opsi
biaya tambahan. Delta Airlines menawarkan tempat duduk dan minuman ringan kepada semua penumpang ekonomi dan mengenakan biaya tambahan untuk minuman beralkohol, camilan, dan makanan. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah mengidentifikasi segmen preferensi, yaitu preferensi homogen, preferensi terdifusi, preferensi kelompok. Preferensi homogen ada ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang hampir sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. Pada sisi ekstrim lain, konsumen dengan preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi. Jika ada beberapa merek di pasar, masing-masing ingin memposisikan diri di dalam ruang persaingan dan memperlihatkan perbedaan nyata untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan dalam preferensi konsumen. Terakhir, ada preferensi kelompok, dihasilkan ketika segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Lalu ada pemasaran ceruk. Ceruk atau niche adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit, yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Sebagai contoh, apabila Hertz, Avis, Alamo, dan perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam mobil sewa bandara untuk pelancong bisnis dan liburan, maka Enterprise menyerang pasar penggantian asuransi beranggaran rendah dengan menyewakan mobil, terutama kepada pelanggan yang mobilnya rusak atau dicuri. Lalu ada pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan lingkungan sekitar. Bahkan toko perorangan perusahaan eceran seperti Starbucks, Costco, Trader Joe's, dan REI sangat berhasil karena berfokus pada inisiatif pemasaran lokal, tetapi jenis perusahaan lain juga mulai bertindak. Lalu ada pemasaran individual. Tingkat segmentasi terakhir mengarah ke segmen 1, pemasaran yang disesuaikan customized atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, dan dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Saya Eva Khairunisa. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan mempresentasikan tentang dasar segmentasi pasar konsumen. Kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mendefinisikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikografis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respons produk yang berbeda. Misalnya, mereka dapat mempelajari berbagai sikap kalangan profesional, kerah biru, dan kelompok lain terhadap misalnya keamanan sebagai manfaat sebuah mobil. Segmentasi pasar konsumen. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Yang kedua ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan
variabel seperti usia, ukuran, keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis. Psikografi adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Yang keempat, ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku pemasar, pembagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respons terhadap sebuah produk. Saya Oktaviani Putri Kasari, saya sebagai pemateri keempat ingin mempresentasikan dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pemasar bisnis juga menggunakan variabel lain. Dalam industri sasaran dan ukuran pelanggan tertentu, selanjutnya perusahaan dapat mensegmentasikan lebih jauh lagi berdasarkan kriteria pembelian. Misalnya, laboratorium pemerintah memerlukan harga murah dan kontrak jasa untuk peralatan ilmiah. Laboratorium universitas memerlukan peralatan yang membutuhkan sedikit servis, dan laboratorium industri memerlukan peralatan yang sangat handal dan akurat. Selanjutnya adalah penentuan target pasar. Ada banyak teknik statistik untuk mengetahui segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang dibidik. Pemasar lama-kelamaan mulai menggabungkan beberapa variabel dalam usahanya mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan didefinisikan dengan lebih baik. Maka, sebuah bank tidak hanya mengidentifikasi sekelompok pensiunan tua yang kaya, tetapi di dalam kelompok itu, bank membedakan beberapa segmen tergantung pada pendapatan saat ini, aset, tabungan, dan preferensi resiko. Hal ini membuat sejumlah peneliti pasar mendukung pendekatan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan. Saya Reza Amalia Putri dari pemateri kelima ingin mempresentasikan tentang kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Misalnya pembelian garam meja dapat dibagi menjadi pelanggan berambut pirang dan merah. Tetapi warna rambut pasti tidak relevan dengan pembelian garam. Selain itu, jika semua pembeli garam membeli jumlah garam yang sama setiap bulan, percaya bahwa semua garam adalah sama dan hanya akan membayar satu harga untuk garam. Pasar ini dapat disegmentasikan secara minimal dari sudut pandang pemasaran. Yang pertama, terukur. Ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Kemudian yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan. Misalnya, tidak menguntungkan bagi produsen mobil bila mereka mengembangkan mobil untuk orang-orang yang tinggi kurang dari 4 kaki. Kemudian yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Kemudian yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Kemudian yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Kemudian mengevaluasi dan memilih segmen. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memiliki dua faktor: daya tarik keseluruhan segmen serta tujuan dan sumber daya perusahaan.
Beberapa segmen menarik mungkin tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan, atau perusahaan mungkin tidak mempunyai satu atau lebih kompetensi yang diperlukan untuk menawarkan nilai yang unggul. Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola pemilihan pasar sasaran. Kemudian, 5 pola pemilihan pasar. Yang pertama ada konsentrasi segmen tunggal, yaitu melalui pemasaran konsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar akan kuat. Kemudian yang kedua ada spesialisasi selektif, yaitu perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Kemudian yang ketiga ada spesialisasi produk, yaitu perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Kemudian yang keempat ada spesialisasi pasar, yaitu perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, cakup pasar penuh, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Saya Rifa Maulana sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan tambahan. Ada 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu rencana invasi segmen per segmen dan pemilihan etika target pasar. Rencana invasi segmen per segmen. Rencana invasi perusahaan dapat terbentur ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menemukan cara untuk masuk yang biasanya memerlukan pendekatan mega pemasaran. Mega pemasaran atau mega marketing adalah koordinasi strategis dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Contohnya seperti Pepsi menggunakan mega pemasaran untuk memasuki pasar India. Pilihan etika target pasar. Penentuan target juga dapat menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan tidak jujur dari kelompok rentan, seperti anak-anak atau kelompok yang kekurangan, seperti orang-orang miskin yang tinggal di dalam kota, atau mempromosikan produk-produk yang berpotensi membahayakan. Industri sereal banyak dikritik karena usaha pemasaran mereka yang diarahkan kepada anak-anak. Para kritikus khawatir bahwa daya tarik tinggi yang ditampilkan melalui mulut animasi yang disukai akan mengalahkan pertahanan anak-anak dan membuat mereka menginginkan serial bergula atau makanan yang bergizi tak seimbang. Pemasar mainan juga dikritik McDonald dan rantai lain mendapatkan kritik karena memperkenalkan makanan berlemak tinggi dan sangat asin kepada penduduk berpendapatan rendah di dalam kota. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Saya dan Mas Yogi Pranoto, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian materi maupun presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.